Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syarif Hidayat di Pojok Kreator 74. Kali ini sekedar berbagi pengalaman dengan teman-teman. Ada 9 langkah yang harus teman-teman lalui jika ingin berkarir di dunia YouTube, teman-teman. Sebab YouTube bukanlah sekedar situs tempat kita mengupload video, tapi YouTube juga sudah menjadi sarana atau media tempat kita berkarya, berkarir, dan mendapatkan penghasilan yang dapat menunjang perekonomian teman-teman. Intinya kita akan disebut dengan entrepreneur atau YouTubepreneur, teman-teman. Nah, mari kita jelajahi satu persatu 9 tahapan yang harus teman-teman lalui jika teman-teman ingin berkarya di dunia YouTube. Yang pertama, tentukan minat dan keahlian Anda jika Anda ingin berkarir di YouTube, teman-teman. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menentukan minat dan keahlian Anda. Apa saja keahlian Anda? Misalnya memancing, tukang, ahli masak, otomotif, ya. Mulai dari motorcycle sampai dengan kendaraan roda 4, segera teman-teman tunjukkan di YouTube. Ataukah ahli komputer dan ahli gadget dan lain sebagainya, itu Anda tentukan dulu minat Anda, agar Anda bisa menentukan niche apa yang akan Anda gunakan pada saat Anda berkarya di YouTube. Itu yang pertama. Dan yang seperti tadi, teman-teman, ya, ada konten masak, ada konten pertukangan, ada konten pertanian, dan lain sebagainya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Dan teman-teman harus menyiapkan minat dan bakat teman-teman dulu. Kemudian teman-teman terjun ke YouTube agar niche teman-teman itu bisa ditentukan di YouTube, teman-teman. Yang ketiga adalah tentukan ciri khas teman-teman. Tentu semua orang itu punya ciri khasnya sendiri. Teman-teman harus menjadi diri sendiri, ya. Jangan teman-teman meniru YouTuber yang ada di YouTube. Banyak teman-teman lain hanya meniru-niru teman-teman yang ada di YouTube. Akhirnya jati diri sebagai YouTuber dengan judul channelnya sekian itu tidak sesuai dengan apa yang ada di YouTube, ya teman-teman, ya. Karena dia kebanyakan mengikuti semua YouTuber yang ada di YouTube. Yang keempat, pasang target terukur. Jadi teman-teman itu harus punya target ketika teman-teman ingin meraih sukses di YouTube. Teman-teman harus punya target, misalnya untuk subscriber teman-teman itu minimal itu dalam 6 bulan itu teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber. Karena menjadi syarat daripada kita akan dimonetisasi di YouTube itu, teman-teman harus mencapai 1000 subscriber dulu. Kemudian jam tayangnya itu ada 4000 jam tayang yang harus teman-teman penuhi sebagai syarat mutlak untuk masuk ke proses monetisasi di YouTube, teman-teman. Itu adalah target teman-teman yang terukur. Kemudian teman-teman yang berikut, yang kelima adalah teman-teman harus menyiapkan peralatan yang ingin teman-teman gunakan pada saat teman-teman berkarya di YouTube. Yang pertama adalah kamera mirrorless atau kamera DSLR. Teman-teman bisa menggunakan handphone sebagai kamera teman-teman, atau laptop teman-teman yang bisa menjamin bahwa teman-teman bisa mendapatkan gambar video yang bagus untuk diupload di YouTube, teman-teman. Jadi peralatan itu harus teman-teman siapkan. Yang pertama adalah kamera, kemudian yang kedua adalah mikrofon. Mikrofon itu sangat penting karena itu akan membantu teman-teman dalam menyiapkan audio teman-teman di video nanti. Kemudian ada device juga lainnya yang teman-teman harus siapkan itu jika teman-teman belum memiliki sound card seperti ini, teman-teman. Itu teman-teman bisa membeli yang termurah, ya. Banyak yang termurah, sound card yang murah yang harganya 100-an lebih, ada yang 80-an. Itu teman-teman bisa belinya di toko online. Yang berikutnya teman-teman harus menyiapkan tripod. Ya, tripod itu adalah salah satu alat perlengkapan ketika teman-teman ingin
membuat video. Itu salah satu alat yang banyak digunakan oleh para YouTuber ya. Kemudian teman-teman harus menguasai software editor video, misalnya Filmora, ada Sony Vegas, ada Adobe Premiere, ada Video Maker dan lain sebagainya. Jika itu teman-teman ingin mengolah video teman-teman itu di PC. Kemudian di handphone juga sudah tersedia Filmora yang versi handphone, ada KineMaster, masih banyak juga aplikasi editing lainnya yang teman-teman bisa manfaatkan yang ada di handphone. Baru-baru ini juga YouTube sudah meluncurkan YouTube Create ya. Itu salah satu aplikasi yang diluncurkan YouTube di handphone yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat konten teman-teman. Mungkin di kali berikut saya akan tunjukkan gimana caranya kita membuat video di YouTube Create. Kemudian yang berikutnya, setelah semua peralatan, minat, bakat teman-teman itu sudah ditentukan, target sudah ada, yang berikut teman-teman harus membangun channel teman-teman. Buatlah channel itu. Di YouTube banyak tutorial-tutorial yang mengajarkan gimana cara membuat channel ya. Jadi teman-teman dapat membuat channel teman-teman itu langsung ke YouTube saja teman-teman. Pelajari caranya di YouTube, banyak tutorial yang mengajarkan bagaimana cara membuat channel di YouTube. Itu yang keenam. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus membuat konten teman-teman itu berkualitas. Walaupun sederhana, tetapi teman-teman konten-konten itu berkualitas ya. Tidak perlu nanti suasana yang mahal untuk membuat konten. Teman-teman buat konten masak juga itu adalah hal yang berkualitas. Yang penting cara penyajian materinya di tutorialnya itu dapat dipahami oleh pemirsa teman-teman atau penonton di YouTube atau pengagum channel Anda di YouTube ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan membuat channel, kemudian menyiapkan konten berkualitas. Yang berikut adalah mempromosikan channel Anda. Mempromosikan channel Anda itu banyak sosial media yang tersedia. Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, dan media sosial lainnya yang bisa teman-teman lihat di dunia maya teman-teman ya, bukan di YouTube ya. Dan salah satunya juga YouTube, tempat Anda mempromosikan video Anda. Yang kesembilan yaitu bersabar dan terus belajar. Bersabar di YouTube itu sangat penting teman-teman, karena saya juga waktu itu membangun channel ini tidak mudah. Saya sudah 5 kali membuat channel dan sering kena banget karena belum pahamnya mengolah channel ya, belum tahu cara mengolah channel. Ketika itu juga saya mulai belajar dan terus belajar bagaimana menjadi konten kreator yang memahami apa itu copyright, apa itu pelanggaran komunitas, dan syarat ketentuan lainnya yang harus Anda taati itu ketika Anda itu masuk ke dunia YouTube. Bersabar dan belajar itu adalah salah satu kunci untuk sukses di YouTube, karena tanpa Anda bersabar dan belajar, Anda tidak akan sukses di YouTube. Contoh yang paling terkecil adalah editing video. Anda harus bersabar saat melakukan editing video, karena ada banyak hal yang harus Anda lalui saat melakukan editing baik itu di Wondershare, Filmora, dan aplikasi lainnya. Itu Anda harus punya kesabaran dan harus terus belajar. Banyak tutorial yang mengajarkan bagaimana cara editing video di Filmora, di KineMaster, dan lain sebagainya. Itu Anda harus banyak belajar. Yang berikutnya Anda harus pelajari juga sebelum Anda terjun ke YouTube itu, Anda harus benar-benar pelajari apa itu hak cipta, apa itu pelanggaran komunitas, dan syarat-syarat ketentuan lainnya yang Anda harus patuhi ketika Anda masuk ke YouTube teman-teman ya. Itu harus teman-teman pelajari dulu, baru teman-teman masuk ke YouTube
masuk dengan jati diri teman-teman. Nah, jadi itu 9 langkah yang teman-teman harus lalui ketika teman-teman ingin berkarir dan berkarya di YouTube, teman-teman. Berikut ada beberapa tips tambahan untuk menjadi YouTuber yang sukses, teman-teman. Yang pertama, tetap konsisten. Teman-teman harus konsisten dalam membuat konten ya, teman-teman ya. Konsistensi itu teman-teman harus punya target dalam 1 minggu. Teman-teman minimal itu mengupload 2 video misalnya. Itu konsistensi ya. Kemudian yang berikut, ketika teman-teman hadir di layar YouTube itu teman-teman harus punya sopan santun, harus punya etika, harus menyajikan video-video yang memiliki nilai moral yang baik ya teman-teman, memiliki nilai-nilai pendidikan yang baik. Itu teman-teman harus lakukan itu. Jika itu teman-teman tidak lakukan, maka teman-teman tidak akan sukses di YouTube ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan para YouTuber lainnya untuk sukses di YouTube, teman-teman ya. Saya sendiri sudah berkolaborasi dengan semua YouTuber kawakan. Saya bekerja sama dengan mereka, mempromosikan channel mereka sehingga mereka memberikan tips-tips sukses bagi saya untuk berkarir di YouTube. Kemudian ikuti tren di YouTube dan hal-hal populer di YouTube itu teman-teman harus ikuti. Dan yang terakhir itu teman-teman harus rutin beraktivitas di YouTube, mulai dari menonton video orang, memberikan komentar kepada video orang, kemudian mensubscribe channel orang. Itu harus teman-teman, sebab jika itu teman-teman tidak lakukan, maka teman-teman tidak akan berkembang di YouTube. Nah, jangan berharap ketika teman-teman membuat channel YouTube stagnan, tidak melakukan aktivitas di YouTube, maka teman-teman akan ketinggalan, teman-teman tidak akan maju. Jika teman-teman ingin sukses, teman-teman harus beraktivitas penuh di YouTube. Luangkan waktu teman-teman untuk menonton channel-channel yang lainnya, video yang lainnya yang mampu mendongkrak popularitas teman-teman ya. Teman-teman harus punya teman-teman yang lain di YouTube. Tidak boleh stagnan dan bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain ya. Kerjasamanya antara lain menonton video mereka, kemudian mensubscribe video mereka, berkomentar pada video mereka. Itu adalah salah satu cara komunikasi membangun channel YouTube. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, tips-tips sederhana yang pernah saya lalui. Alhamdulillah hari ini berulang tahun, sudah ke-5 tahun ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah beberapa kali menerima penghasilan walaupun sedikit untuk uang pulsa. Sudah lumayan untuk membeli peralatan mulai dari lighting, kemudian ada tripod dan lain sebagainya, itu dari penghasilan YouTube. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini, like, comment, and share. Bye bye.